Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Nah, video tentang sistem gerak pada manusia dan nanti akan ada sistem gerak pada hewan dan tumbuhan ini termasuk ke dalam KD 3.1 yang memiliki kompetensi pengetahuan yakni menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Materi pokok yang akan dibahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama, alat gerak pasif yaitu tulang dan sendi. Yang kedua, alat gerak aktif yaitu otot dan cara kerjanya. Yang ketiga yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Dan yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita bahas yang pertama dulu tentang alat gerak pasif yaitu tulang dan sendi. Jadi kenapa tulang dan sendi ini disebut atau dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang dan sendi ini tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan otot. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa berjalan itu karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Jadi kalau tulang aja nggak bisa bergerak nih kita. Tulang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan ini sifatnya lebih elastis. Biasanya terdapat di daun telinga dan cuping hidung serta di ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Sedangkan tulang keras ini adalah tulang yang kebanyakan ada di rangka tubuh kita. Fungsi tulang, ada beberapa fungsi nih. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, tadi udah dijelasin ya. Yang kedua sebagai penopang berdirinya tubuh, jadi biar kita bisa berdiri tegak. Yang ketiga tempat menempelnya atau melekatnya otot agar kita bisa beraktivitas dan bergerak berjalan. Yang keempat melindungi organ tubuh bagian dalam seperti jantung, paru-paru, usus, lambung, dan lain-lain. Yang kelima yang kelima tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Struktur tulang, ini kita lihat ada apa aja sih di tulang itu bagian-bagiannya. Yang pertama tulang spons, jadi bentuk bagian dalamnya itu seperti sponge, berongga-rongga. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan, ini yang tadi saya bilang di ujung-ujung tulang pembentuk sendi gerak. Terus yang ketiga ada rongga sumsum tulang, ini tempatnya sumsum tulang. Yang keempat endostem, yang kelima ada periostem, dan serta pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini untuk mengalirkan oksigen serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang. Jadi semua bagian tubuh di manusia maupun hewan itu dialirkan melalui darah. Semua bagian tubuhnya itu butuh oksigen dan butuh nutrisi. Tulang memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada tulang pipa berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Contohnya ada di tulang lengan atas, tulang hasta dan pengumpil, tulang paha, dan tulang betis. Yang kedua, tulang pipi berbentuk lempengan dan pipi dan lebar. Contohnya ada di tulang belikat seperti yang ada di gambar, terus juga ada di tulang rusuk atau tulang iga, serta di tulang dada. Yang ketiga, ini tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Biasanya terdapat di ruas-ruas tulang jari atau di tempurung lutut. Yang keempat, tak beraturan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya ada di ruas tulang belakang dan tulang rahang. Soal 1. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis soalnya ya. Di screenshot aja biar cepat. Oke, lanjut. Sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan atau gabungan antara dua tulang. Jadi sendi ini ada 3 jenis. Yang pertama, sendi sinartrosis tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Contohnya di tulang tengkorak. Yang kita lihat di gambar. Jadi yang garis-garis itu disebut sebagai sutura. Sendinya tulang tengkorak. Jadi tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Yang kedua, amfiartrosis memungkinkan gerakan terbatas. Contohnya sendi ruas tulang belakang.
Dan yang ketiga ada diartrosis, memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Nah, diartrosis ini antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu terdapat minyak sendi sebagai pelumas. Biar saat dia bergerak atau melakukan aktivitas, si tulangnya ini tidak rusak. Bayang dong kalau misalnya antara dua tulang saling bertemu, saling bergerak, bergesekan gitu, tapi nggak ada pelumasnya, nggak ada minyaknya, itu pasti bakal merusak struktur dari tulang. Diartrosis terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada sendi peluru, ini gerakannya ke segala arah, contohnya antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Yang kedua sendi putar, ini gerakannya berputar atau rotasi, contohnya antara tulang tengkorak dan tulang leher. Yang ketiga ada sendi pelana, gerakan dua arah, contohnya tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Yang keempat, sendi engsel. Ini bayangin engsel pintu aja, gerakannya kan membuka menutup aja. Jadi gerakannya hanya satu arah, contohnya di siku dan lutut. Dan yang kelima ada sendi geser. Satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya ruas tulang belakang. Soal kedua, nah, bahasan yang kedua tentang alat gerak aktif yaitu otot dan cara kerjanya. Jadi fungsi otot yang pertama adalah sebagai alat gerak aktif yang membantu tulang yang bekerja sama dengan tulang untuk bergerak. Yang kedua, menunjang sirkulasi darah. Yang ketiga, mengatur postur tubuh. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan. Ada berapa jenis otot? Jadi otot ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama otot polos. Ini terdapat pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Jadi kerjanya itu di luar kehendak kita, di luar perintah kita ibaratnya. Ini contohnya ada di paru-paru, lambung, usus, kerongkongan, tenggorokan, dan lain-lain. Jadi cara kerjanya itu tidak sadar. Yang kedua ada otot lurik atau rangka, ini melekat pada tulang atau rangka, ini cara kerjanya sadar. Jadi kita yang mengarahkan, kita yang memerintah si otot lurik ini untuk bergerak. Kalian menulis, itu adalah contoh dari cara kerja otot lurik secara sadar. Yang ketiga ini ada otot jantung, hanya terdapat pada dinding jantung. Jantung kan memompa darah ya. Nah, gerakan jantung memompa darah itu adalah hasil kerja dari otot jantung. Ini ada tabel pembeda antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Silahkan di screenshot aja lalu disalin di buku tulis kalian masing-masing. Soal ketiga, nah ini cara kerja otot itu ada dua ya, ada otot sinergis dan ada otot antagonis. Kalau otot sinergis itu kerjanya bareng-bareng atau bersama. Contohnya di sini kita lihat, ini ada supinasi sama pronasi. Ya, ini tangan kanan. Ketika tangan kanan kita buka atau kita mengadah gitu, ya kita mengadah. Ini cara kerja otot yang ada di sini nih, ini bersamaan. Relaksasi kontraksinya bareng-bareng bersama, kerjasama mereka nih. Tapi ketika kita menelungkupkan atau membalikan tangan nih ya, otot ini menyilang, dia ngikutin gerakan otot pengumpil sama hastanya gitu. Jadi relaksasi sama kontraksinya bareng-bareng atau bersamaan. Nah, ini ada cara kerja otot antagonis, kita lihat di gambar. Jadi dia ada dua otot, contohnya ya ada otot bicep dan otot tricep. Nah, ketika otot bicep melakukan kontraksi, ini otot bicep ya melakukan kontraksi, maka otot tricepnya relaksasi. Dan ketika otot tricepnya kontraksi, maka otot bicepnya relaksasi. Mereka bertolak belakang, beda banget sama yang sebelumnya tadi. Mau relaksasi mau kontraksi, kalau yang sebelumnya itu barengan, tapi kalau antagonis ini yang satu relaksasi, yang satunya lagi kontraksi. Ini bahasan yang ketiga tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ada apa aja?
Yang pertama rickettsia atau rakitis. Ini sering disebut orang awam tulangnya berbentuk O, berbentuk X. Nih kalau kita lihat ya, ini kan tulang normal nih, lurus kan. Kalau yang ini yang menderita rickettsia atau rakitis. Nih, ini biasanya kalau orang awam bilang ini adalah tulang berbentuk O, tulang kakinya berbentuk O, ini juga sama, tulang kakinya berbentuk O, dan kalau yang ini tulang kakinya berbentuk X. Gitu, ini penderita rakitis. Ya. Yang kedua ada osteoporosis. Nah, ini dilihat ini adalah tulang spons yang berongga tadi yang kita bahas di struktur tulang. Kalau orang yang normal ini bentuknya seperti ini nih tampilannya nih, tulang sponsnya. Tapi kalau orang yang menderita osteoporosis ini bentuknya seperti ini, rongga-rongganya membesar. Ini malah rapuh ya, tulangnya tuh rapuh kalau si tulang sponsnya berongganya besar seperti ini. Yang ketiga nih ada artritis atau peradangan pada sendi mengakibatkan tulang itu nyeri dan mengalami kekakuan seiring bertambahnya usia. Ini serem banget ya, tulangnya atau jari-jarinya itu bengkok-bengkok gitu. Nah, yang keempat ada fraktura, ini patah tulang. Ada yang tulangnya patah sedikit, ada yang sampai tuh tulangnya keluar dari otot atau daging. Lalu ada skoliosis, kifosis, dan lordosis, jadi bentuk tulang belakangnya yang mengalami gangguan. Kalau skoliosis, ini tulangnya berbentuk S, jadi kelihatan banget di pundaknya atau bahunya ini miring. Kalau orang yang menderita skoliosis, kalau orang yang menderita kifosis, ini tulang belakangnya ini bengkok, bungkuk lah badannya gitu, kifosis. Sedangkan lordosis ini terlalu terlalu tegak banget sampai akhirnya membusungkan dada gitu. Kalau jalan biasa aja dia membusungkan dada, itu dia penderita lordosis. Nah, ada kelainan atau gangguan lain nih pada alat gerak. Kalian pasti sering ngalamin kram kan? Nah, itu merupakan salah satu gangguan pada kelainan alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi ototnya itu mengalami kejang karena otot ini melakukan aktivitas yang terus-menerus. Bahasan yang terakhir ini adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, upaya apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak? Ini ada banyak sebenarnya, tapi kita bahasnya cuma 4 aja. Yang pertama, ini mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Contohnya ada ikan-ikanan, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan laut, keju, yogurt, susu, dan lain-lain. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari. Yang keempat, membiasakan posisi duduk yang benar. Nih kalau lagi main HP, main laptop, jangan sambil tiduran, tapi duduk ya. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang baik. Jadi olahraga kecil-kecilan nih, lari lah paling 15 menit atau workout, push up, sit up gitu-gitu. Jadi badannya tuh bisa digerakin setiap harinya. Nah, ini ada soal keempat, silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk ditulis soalnya ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye-bye.